Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Gina Belanza Mulia dengan NIM 2019-465. Tentunya aku dengan kedua rekanku. Yang pertama ada Ade Syahrani Arif dengan NIM 2019-463. Lalu Syala Syafira dengan NIM 2019-470. Pada kali ini kita akan membahas tentang pengaturan hukum dalam penegakan hukum pidana internasional. Yuk disimak. Jadi apa sih pengaturan hukum dalam penegakan hukum pidana internasional itu? Dalam pengaturan hukum tersebut ada 4 bagian, yaitu yang pertama ada yuridiksi, yang kedua ada ekstradisi, yang ketiga ada Interpol, kemudian ada Mutual Legal Assistance atau MLA. Yang pertama ada yuridiksi. Yuridiksi dapat diartikan sebagai kekuasaan yang ditentukan oleh hukum atau kewenangan hukum yang dapat dijabarkan sebagai hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu berdasarkan hukum. Di dalam yuridiksi sendiri terdapat 2 faktor. Terdapat 2 faktor. Yang pertama, tindakan itu sudah merupakan tindakan pidana yang sangat membahayakan kepentingan masyarakat internasional, sehingga setiap negara memiliki kewenangan untuk mengadili tindakan pidana itu tanpa memperhatikan tempat terjadinya tindak pidana. Faktor yang kedua ialah tindak pidana tersebut merupakan wewenang penuh pengadilan pidana internasional. Suatu negara dapat melakukan yuridiksi universalnya apabila pelaku sedang tidak berada di wilayah teritorial negara lain. Materi yang kedua, ekstradisi. Dalam diskursus kerjasama internasional, ekstradisi menjadi bagian yang sangat penting untuk mencari, menangkap, menahan, dan menyerahkan pelaku kejahatan internasional. Ekstradisi merupakan proses resmi di mana satu negara menyerahkan seorang tersangka atau terdakwa ke negara lain. Yang ketiga adalah Interpol. ICPO Interpol adalah organisasi kepolisian internasional yang memiliki fungsi utama sebagai jaringan informasi mengenai kejahatan transnasional maupun kejahatan internasional yang disampaikan melalui perwakilan di negara anggotanya. Interpol sendiri memiliki 2 tujuan, sebagaimana yang tercantum dalam artikel 2 Constitution of the International Criminal Police Organization Interpol, yaitu yang pertama, untuk memastikan dan mempromosikan seluas-luasnya hubungan saling membantu antara seluruh kepolisian yang berwenang dalam batas hukum yang ada di negara-negara yang berbeda dan dalam semangat Universal Declaration of Human Rights. Yang kedua, untuk mendirikan dan mengembangkan semua institusi yang berkontribusi secara efektif untuk pencegahan dan penekanan kejahatan hukum biasa. Keempat adalah Mutual Legal Assistance atau MLA. Dalam praktik kerjasama internasional yang lazim dipakai adalah instrumen ekstradisi atau bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Supaya bantuan hukum timbal balik itu berjalan efektif dalam hal pelacakan, pembekuan, penyitaan, konfiskasi, dan pengembalian aset. Hal tersebut didasarkan konvensi atau perjanjian internasional yang memungkinkan terjadinya bantuan hukum timbal balik. Contoh dari MLA yang pertama adalah peraturan atau perjanjian MLA yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB dengan Resolution 45117 pada 14 Desember 1990. Yang kedua adalah ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Kuala Lumpur 29 Desember 2004. Yang kedua adalah perjanjian bilateral. Sampai saat ini Indonesia baru melakukan 4 perjanjian bilateral dalam hal bantuan hukum timbal balik, yakni dengan Australia, China, Korea, dan Hong Kong. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga materi ini dapat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Thanks for watching. See you.